Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku, di kota dan provinsi manapun kalian berada saat ini, dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam, kalian mengakses video ini. Welcome back to my channel, tempat paling real untuk kamu yang lagi cari makna, cari jawaban dan kekuatan untuk hidup lebih baik. Kali ini aku mau ajak kamu duduk bareng, ngobrol dari hati ke hati tentang sesuatu yang sering kali kita hindari tapi kita alami setiap hari. Masalah apakah itu? Yaitu masalah keuangan alias financial problem. Tapi bukan cuma itu aja sih. Aku juga akan share langkah pertama yang bisa kamu ambil untuk memulai bebas secara finansial dari sudut pandang yang gak banyak orang berani ceritakan. So trust me, this is not just another motivational talk. This is a piece of my life, a story yang mungkin saja terdengar too much, but listen, you are not too much, you are not too little, you are exactly enough to change your life. Dan mungkin kamu mikir, masalah uang itu biasa sih, masa masalah uang aja mau dibahas, but guess what, it's not biasa. It's not ordinary. Ketika setiap malam kamu tidur dengan rasa yang cemas, apakah itu biasa? Ketika setiap malam kamu tidur, kamu mikirin ini itu, mikir utang, mikir cicilan, mikirin besok makan apa, uangnya cukup apa enggak, mau bayar kebutuhan ini itu, uangnya cukup apa enggak, mikirin gimana ya caranya lunas dan selesai dari segala macam cicilan, ya? Itu ndak biasa. So I was that kind of person, selalu ada buat orang lain, always there for the right time. Tapi diam-diam aku juga pernah remuk sendiri. Karena apa? Ya karena uang, because about money. Honestly, aku pernah kok ada di titik yang bener-bener nyaris rasanya kayak mau menyerah gitu. Bahkan ada momen aku tuh duduk sendirian merenung, megang sisa uang yang gak banyak, tinggal cuma 50.000 aja. Apa yang kamu bisa bikin 50.000? Gak ada yang lain. Dan tanya ke Tuhan, aku tanya sama Tuhan, aku salahnya di mana? Because life is full of fake people. Hidup ini penuh dengan orang-orang fake, orang-orang palsu yang cuma datang-datang pas kamu punya dan kemudian hilang secara serentak seperti siluman pas kamu lagi butuh-butuhnya. Ya, people can change anytime, which hurt a lot. Tapi ternyata dari semua itu aku jadi belajar. Dari semua itu aku bisa belajar masalah financial bukan soal angka, tapi soal identitas, soal bagaimana kita melihat dari diri kita sendiri. And unfortunately, banyak orang yang stuck di siklus itu karena mereka percaya seperti ini. Ya udahlah, hidup gue memang seperti ini, mungkin udah takdir gue seperti ini. Tapi aku di sini buat bilang no, itu tidak betul. It doesn't matter where you start. Yang penting adalah where you decide to go from here. At the end of the day, it's not your salary that make you rich, it's your spending habits. Kalau kamu bisa pinter ngatur uang hari ini, ya kamu gak akan jadi korbannya besok. If you take control of your finances today, then you won't be a victim of tomorrow. You will rise and you will breathe freely, and finally you will shine again. Maybe kamu butuh denger ini. I believe in you. Bahkan saat kamu sendiri gak percaya diri sama diri kamu sendiri. Karena aku pernah juga ada di fase itu. Aku pernah ada di sana. But guess what?
That's exactly what happened. Aku bangkit kembali bukan karena aku lebih kuat kelihatannya, bukan seperti itu. Tapi karena aku memilih untuk gak terus-terusan menjadi korban. Karena hidup ini, anyway, bukan cuma tentang bertahan, tapi tentang menciptakan ulang, restart again. So let's begin to create a new pages. Tanpa sebuah alasan, without a reason, tanpa drama-drama, without dramas, without excuses. So in this time videos, jadi di video kali ini aku akan buka semua pengalaman pribadi tentang apa? Tentang kegagalan, tentang suatu kebodohan, tentang titik balik, bahkan air mata, bahkan momen dimana magic happen, miracle happens, and hopefully kamu bisa ambil sesuatu dari kisah aku ini. Kamu bisa ambil suatu pelajaran dari cerita aku ini. Karena kalau aku bisa, ya pastinya kamu juga bisa. And seriously, you will make it. As long as kamu mau jujur. Jujur sama siapa sih? Jujur sama diri kamu sendiri. So, ambil langkah pertama dan mulai ubah arah kamu. My life is my attitude. My attitude is my decision. So stay kind, stay growing, and remember, dreams came true bukan karena hoki ya, bukan karena kebetulan atau bukan karena ya beruntung, tapi karena kamu mau ambil tanggung jawab untuk hidup kamu sendiri. So let's start this life-changing journey together. Listen carefully. This might just be a moment your story finally change. Oke, kita mulai aja dari sini. Aku mau cerita, and honestly, jujur ya, ini bukan cerita yang gampang aku buka di publik seperti ini. Tapi kalau ini bisa membuat kamu mendapatkan cahaya, bisa menjadi cahaya buat orang lain, I will share it all. Aku akan buka aja gak apa-apa, karena aku tahu rasanya ketika dompet kosong, gak ada lagi harapan, gak ada siapapun yang bisa menolong, dan semua orang yang dulunya baik dan deket sama kamu tiba-tiba menghilang seperti hantu. Ya, tapi kamu tetap harus menjalani hidup, karena hidup tetap harus dijalani, dan kamu mesti harus tetap tersenyum. Rasanya ketika kamu waktu itu pura-pura menjadi kuat, padahal di dalam menangis perih, padahal di dalam kamu udah kelelahan, nyimpen semuanya sendirian, menanggung segala beban itu sendirian di pundak kamu, tanpa ada yang membantu meringankannya. Dulu aku punya pola pikir hidup yang well, honestly, gak sehat ya, gak sehat secara keuangan, gak sehat secara financial. Jadi jika aku punya pendapatan waktu itu, ya pendapatan datang langsung belanja-belanja. Ketika dapat bonus atau dapat uang lebih, ya langsung makan-makan besar. Traktir, beli barang-barang ya yang sebenarnya itu aku gak butuh-butuh banget, aku gak perlu-perlu banget. I mean whatever, kan ada uang, dan uang itu uang aku sendiri kan. Tapi ya tanpa sadar, aku telah menciptakan pola yang beracun, pola yang sangat toksik buat masa depan aku yang cemerlang. Dan aku selalu punya alasan, nanti bisa diatur, rezeki udah ada yang ngatur kan, Tuhan kan udah ngatur rezeki aku. Hidup itu kan memang untuk dinikmati, jadi uang yang aku punya hari ini ya untuk dinikmati. Nonsense excuses, karena kenyataannya tabungan masih nol, dan kenyataannya cicilan utang numpuk di mana-mana, dan mental pelan-pelan ngedown, kemudian hancur. Aku jadi gampang emosional, overthinking setiap hari, bahkan ketika setiap malam. Hantu yang namanya overthinking itu akan datang, akan hadir dan menakut-nakuti kita. And trust me, yang lebih paling menyakitkan itu bukan soal uang, tapi soal kehilangan rasa aman. Kehilangan rasa aman di dalam hidup sendiri loh, ngeri gak?
Gak aman rasanya, jadi tetap worry, tetap takut, dan tetap khawatir. Suatu malam, I sat in my room, gelap ya, aku duduk di kamar aku dan sengaja gelap. Memang gelap dan tanpa AC, ya panas gerah ya. Karena apa? Hemat listriknya. Itu pun listrik pun harus hemat. Aku liatin plafon dan tiba-tiba aku nyadar kalau aku terus-terusan kayak gini, hidup aku gak akan pernah bisa berubah. That night, aku buat keputusan, enough is enough. Dan disitulah poin pertama dimulai. Aku sadari, kemudian aku catat semua masalah keuanganku. Sound simple kan? Kelihatannya ya kayak sepele, kayak simple. Tapi jujur, ini adalah langkah yang paling menampar banget. Ini adalah langkah yang paling nonjok banget. Ya aku buka buku dan kemudian aku tulis semua cicilan-cicilan, semua utang-utang, semua amanah lah ya. Kita sebut itu adalah semua amanah. Semua pengeluaran, bahkan pengeluaran yang receh-receh seperti ya saset-saset apa yang kita beli untuk keseharian kita, mungkin saset minuman atau saset apapun. Dan ternyata, my goodness, wow, mind blowing. Uangku habis bukan karena pendapatanku yang kurang. Bukan sama sekali, tapi karena kebiasaan-kebiasaan buruk aku sendiri. It's not your salary that makes you rich. It's your spending habits that hit me hard. And by the way, dari situlah aku mulai belajar. Dari situ aku mulai jadi pinter. Sudah ketampar diri sendiri kan, sudah ketonjok dan rasanya itu sakit banget. Gak ada yang nolong lagi. Jangan percaya diri kamu kuat cuma karena bisa bayar sekarang. Jangan percaya kalau diri kamu itu kuat cuma kamu bisa bayar hari ini. Do not trust anyone blindly, even dirimu kamu sendiri. Karena kadang kita bisa loh jadi pembohong terbaik. Buat diri kita sendiri pun kita bisa jadi pembohong terbaik, ya kan? So, ubah pola pikir dari konsumen menjadi pengelola. Dari malam itu setelah aku merenung semuanya dan setelah merasakan segala kesakitan itu dan sendirian, ya aku kemudian ngerenung dan aku ubah pola pikir dari konsumen menjadi pengelola. Dulu aku pikir uang itu datang, ya langsung keluar. Tugas kita cuman menikmati aja yang datang itu. Tapi ternyata kalau kamu mau merdeka secara finansial, kamu harus menjadi seorang pengelola yang bagus, yang baik, bukan korban. Aku mulai mempelajari budgeting. Aku bikin envelope system. Ya walaupun cuma amplop-amplop yang ku cari-cari di laci, amplop bekas ya. Tapi ada amplop buat ini, aku tulis amplop buat kebutuhan pokok. Kemudian aku tulis amplop ini buat tabungan darurat. Amplop ini buat sedekah harianku. Karena honestly, uang itu bukan tentang jumlah, bukan sama sekali, tapi tentang arah yang kamu tentukan. So intinya, gimana kamu mengelola uang itu? Sedikit banyaknya, that's not important. Itu gak penting banget, tapi gimana cara kamu mengelolanya, itulah poinnya, itulah yang paling penting. Kemudian aku mulai membangun dana darurat, walaupun awalnya sedikit. Even though awalnya cuma bisa nyisihin 10 ribuan, 15 ribuan setiap hari, every day. Aku paksain. Karena aku percaya kalau aku nggak bisa disiplin mulai hari ini, mulai dari sekarang, so kapan lagi? And guess what? 3 bulan pertama, di 3 month, di 3 bulan pertama itu, aku telah berhasil kumpulin dana darurat pertama seumur hidup aku. Ya meskipun kecil, tapi itu adalah momen life changing banget ya. So trust me, perasaan aman dari aku memiliki dana darurat itu is priceless. Karena hidup akan selalu penuh dengan kejutan-kejutan. Dan kamu kalau gak bisa berharap,
selalu ada yang nolongin kamu. Jangan pernah berharap bahwa selalu ada malaikat atau angel yang akan ngulurin tangan dengan lembut nolongin kamu. Nggak akan ada itu. Cuma diri kamu sendiri yang akan nolongin kamu. People can change anytime, and that hurts a lot. Jadi kamu harus bisa jadi penolong buat diri kamu sendiri. Kemudian aku menambah penghasilan dengan skill yang aku miliki. Kamu juga bisa tambah ya penghasilan dari skill-skill yang kamu punya. Jadi untuk menambah ilmu kamu jangan pelit untuk investasi leher ke atas supaya skill kamu bertambah. Sesuaikan dengan kemajuan zaman ya. Kemudian aku mulai tanya ke diri aku sendiri, apa yang aku bisa? Ya ternyata aku bisa sesuatu. Aku bisa ya konten kreator, aku bisa writing, aku bisa nulis, aku bisa ngarang. Ya, aku juga bisa jual konten writing online. Aku nggak nunggu jadi ahli dulu. Aku nggak nunggu meskipun aku bukan master, aku bukan ahlinya. So I just start. Aku mulai aja dulu. Dan dari situlah slowly but surely income nambah. Income tambahan itu mulai berdatangan. Mungkin ya belum banyak boom yang jutaan, puluhan juta, tidak. Tapi cukuplah ya buat sebuah harapan baru. Cukup buat cahaya yang membuat nafas kita lega. Maybe kamu gak bisa langsung dapat puluhan juta. But as long as kamu mau belajar, kamu mulai aja dulu. Mau buka diri, then you will rise. Aku belajar satu hal yang penting. Aku belajar dari situ, jangan remehkan kemampuan kamu sendiri. Hanya karena kamu belum dapat panggung yang besar. Kadang kamu harus ciptakan panggung kamu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian aku mulai lingkungan baru. Atmosfer baru, lingkungan baru, energi yang baru. And honestly, ini berat. Tapi aku mulai perlahan jauhi circle yang toxic secara finansial. Aku menjauh dari circle-circle yang tidak bermutu, yang toxic secara finansial. Suka beli ini itu tapi sebenarnya tidak berfaedah. Circle yang selalu ngajak untuk hambur-hamburin duit, circle yang ngajak untuk foya-foya, tapi ujung-ujungnya ya ngutang juga sama aku. Life is full of fake people, and sometimes the only way to grow is letting go. Aku ganti circleku jadi orang-orang yang ngajak diskusi soal investasi, soal budgeting uang, dan impian-impian jangka panjang. Nah itu, aku bergabung ke community yang membangun untuk pergerakan dan perkembangan masa depan aku, bukan justru malah terpuruk ya. Kemudian pikir ya, jangan cuma cuan, tapi mesti punya misi. Jangan cuma cuan-cuan tapi gak punya misi, ya sama aja, nanti juga bakal nol hasilnya. Finally, aku sadar uang itu penting, tapi bukan segalanya. Uang itu cumalah alat, dan kalau kamu gak punya arah, uangmu akan hilang tanpa bekas. Sekarang aku hidup dengan misi. Setiap uang yang masuk, aku tanya, ini untuk tujuan apa? Karena hidup bukan cuma soal punya banyak aja loh, tapi juga untuk menjadi manfaat. So, let's start the end of the day. It's alright kalau sekarang kamu masih struggling, karena aku pun pernah di sana. Tapi aku mau kamu ingat, miracle happen, magic happen saat kamu ambil langkah pertama kamu dengan jujur dan berani. So stay kind, tetap belajar, jangan malu untuk gagal, dan jangan takut untuk gagal, dan jangan tunggu sempurna untuk memulai. I want you to remember this. Hidup kamu bisa berubah. Your past doesn't define you. Your choice do. Let's begin and create new pages. Kamu gak sendirian. Aku di sini. Dan kamu juga bisa. And trust me, this is the beginning of your freedom.
So, dari semua perjalanan yang aku alami, dari jatuhnya kondisi finansial hingga berdiri perlahan-lahan kembali, aku belajar satu hal penting, kebebasan finansial itu bukan tentang punya uang yang banyak. Nggak cukup itu, tapi tentang punya kontrol, tentang punya kendali atas uang kita sendiri. It's about awareness, responsibility, and discipline. Karena jika kamu tidak belajar mengelola uang kamu sendiri, maka uanglah yang akan mengendalikan hidup kamu selamanya. And trust me, is a battle worth fighting for. And ingat selalu, perubahan itu bukan langsung spektakuler. Kadang pelan-pelan, kadang mundur dulu, kemudian baru maju dan lurus dan benar. But guess what? As long as kamu tidak berhenti, as long as kamu tidak give up, you are already winning. Ya, seperti itu teman-teman. So, sadari dan catat semua masalah keuangan kamu. Jangan menghindar, hadapi kenyataan keuanganmu dengan jujur dan tuliskan semuanya. Kesadaran itu adalah langkah pertama menuju sebuah perubahan. Jadi ubah pola pikir dari konsumen menjadi pengelola. Jangan hidup untuk menghabiskan, hidup untuk mengelola, ya. Hidup itu untuk mengelola, mengarahkan, dan memperkuat masa depan. Sehingga di masa depan, karena kita gak selamanya muda, kita gak selamanya sehat, kita gak selamanya kuat, kita gak selamanya bisa berkarya seperti hari ini. Dan ketika masa itu datang, kamu sudah memiliki financial freedom, dan siapapun ketika kamu sudah tidak produktif lagi, tidak akan ada yang mendekati ke kamu. Jadi kamu harus diri kamu sendiri mempersiapkan dari sekarang. Ketika kamu sudah uzur misalnya, tidak ada siapapun yang merawat kamu, kamu sudah punya banyak persiapan yang bisa menolong diri kamu sendiri. So, bangun dana darurat. Sekecil apapun itu, mulai aja dulu dari sekarang, dari hari ini. Mungkin kalau kamu mampunya mulai dari 10 ribuan pun tidak apa-apa. Yang penting konsisten, yang penting jangan bolong-bolong. Konsisten, jika kamu pedagang atau kamu bisnis apapun, penghasilan kamu per hari misalkan berapa, sisihin aja. Jika kamu mampunya nyisihin sekecil 10 ribu, it's okay. Rasa aman itu akan mengubah cara pandang kamu. 10 ribu pun jika kamu kumpulin setiap hari, kamu kalikan 1 tahun, kamu sudah tersenyum. Dan dari situ pola pikir kamu akan berubah ketika kamu memiliki rasa aman. Oh, ternyata dari 10 ribu sekecil itu sekarang sudah jadi sekian juta. Dan itu menjadi dana darurat kamu yang jangan diusik-usik. Biarkan menggulung terus-menerus, ya. Kemudian coba tambah penghasilan dari skill-skill yang kamu punya. Saya percaya kamu di sana, di luar sana banyak yang memiliki skill yang luar biasa. Jangan tunggu menjadi seorang ahli dulu, mulai aja dari yang kamu bisa sekarang. Apa yang kamu bisa hari ini? Skill kecil pun bisa loh jadi sumber income jika diasah terus-menerus, akan menjadi income yang luar biasa. Kemudian ubah lingkungan, ubah atmosfer, dan ubah energi. Jauhi circle-circle yang bikin kamu menjadi boros. Cari dan gabung kepada komunitas atau teman yang mendukung kamu untuk bertumbuh, yang memikirkan masa depannya. Kemudian mesti punya misi ya, bukan sekedar cari-cari cuan, menumpuk-numpuk duit tapi tidak punya misi. Tentukan arah keuangan kamu, bukan hanya untuk punya uang yang banyak, tapi untuk jadi pribadi yang berguna dan bermakna juga. So, at the end of the day, ini tentang pilihan sih. My life is my attitude is my decision. Kamu bisa terus hidup sebagai korban dari uang atau kamu ambil alih kemudi dan jadi pemilik hidup kamu sendiri. The choice is yours and I believe in you. So semua keputusan itu ada di tangan kamu sendiri, dan aku percaya sama kamu juga bisa. And now, dan sekarang kita sudah hampir di akhir perjalanan cerita ini.
But believe me, tapi percayalah, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini justru bisa jadi awal yang baru buat kamu, buat kita semua. Awal dari hidup yang lebih sadar, awal dari hidup yang lebih kuat, yang lebih punya kendali atas setiap rupiah yang kamu miliki hari ini. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling bijak dalam mengelola berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hari ini. So listen, mungkin kamu lagi di titik paling lelah, mungkin kamu berada di titik yang paling bingung atau paling jatuh. Tapi aku ingin kamu ingat satu hal, kamu masih bisa memilih, masih bisa memperbaiki, masih bisa berubah. It's never too late to reset your life again. As long as kamu masih bernafas, masih ada harapan untuk merestart kembali, menulis ulang, mengatur ulang hidup kamu. Jadi sebelum kita benar-benar berpisah hari ini, aku ingin kirimkan energi positif aku lewat sebuah doa yang tulus untukmu yang sedang berjuang. Ya Tuhan yang maha baik, tuntun hati sahabat-sahabat aku ini yang sedang mencari jalan keluar dari beban finansialnya hari ini. Lapangkan rezeki mereka dari arah yang tidak terduga-duga. Kuatkan hati mereka dalam proses. Jauhkan dari tipu daya dan orang-orang yang melemahkan. Dan tanamkan dalam hati mereka semangat untuk terus melangkah. Sekecil apapun langkah itu, jadikan setiap usaha mereka bernilai dan setiap air mata mereka tidak akan sia-sia. Allahumma amin. Teman-teman, anyway, aku cuma mau bilang thank you. Aku cuma mau bilang terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan sudah menemani perjalanan ini sampai akhir video. You matter, your dreams matter, your life is matter. Jangan pernah remehkan satu langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Karena bisa jadi itulah pintu menuju masa depan kamu yang luar biasa. Dan kalau suatu hari kamu merasa ingin menyerah lagi, ingat kalimat ini. You are not alone, you are capable, you are exactly enough. And trust me, dunia sedang menunggu versi terbaik dari diri kamu untuk muncul ke permukaan. So, sampai kita ketemu lagi di video berikutnya, tetap selalu jaga hati kamu, jaga niat kamu, jaga harapan kamu, and stay humble, stay growing, and stay grateful. Jangan lupa, kalau hidup kamu berubah karena video ini, bagikan ke orang lain karena mungkin mereka juga sedang butuh cahaya yang sama, butuh belayan dan pelukan meskipun melalui suara. I'm signing off for now, but remember, your story is not over yet. Let's begin to create a new pages. You will rise, you will shine again, and someday you will look back and realize this was the moment everything starting to change. Sekian dulu cerita aku hari ini. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Wassalam.